aspirasi dari para pimpinan ketua-ketua organisasi desa. Sementara kami tampung dulu, mungkin minggu depan kita jadwalkan untuk ketemu saja ya Pak ya. Biar bisa kita detailkan lagi, kita carikan solusi bersama-sama. Kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya, dan kita akan laporkan juga segera. Hari ini juga kita sudah ada yang laporkan dong dari tim pemenangan nasional. Lapornya ke Bawaslu RI. Hari ini kita juga berhajat lagi. Insya Allah tidak kalah besarnya, tidak kalah pentingnya. Apapun namanya, saya tidak akan mengatakan di sini, tetapi saya pastikan hajat itu akan membuat lebih baik apa yang sudah baik yang kita rasakan semua di desa-desa. Menghasilkan yang baik, apa yang baik, bentuknya seperti apa, kita sama-sama orang lapangan, kita selesaikan di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Saya baru membaca berita, kemudian Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu. Namun yang saya harapkan adalah kita harus laksanakan pemilu ini secara baik, damai, jujur, adil, tanpa kemudian terpecah belah. Nah, itu yang harus kita laksanakan bersama-sama. Memang tidak ada aturannya, namun saya mengharap bahwa kita semua dari seluruh elemen bangsa bisa sama-sama menjaga pemilu ini bisa berjalan baik, jujur, adil, tentu saja netral, tanpa kemudian kita menjadi terpecah-pecah. Nah, aspirasi ini kan juga sangat rentan sebenarnya gitu ya dipolitisasi. Peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memperlihatkan bahwa ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan gitu antara kepala desa dengan presiden membuat publik menjadi skeptis bahwa kepala desa yang seharusnya memang netral gitu ya, ini justru malah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestan. Badan Pengawas Pemilu akan memanggil panitia acara deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta pada Minggu 19 November 2023. Pemanggilan itu bertujuan untuk menilai terdapat pelanggaran atau tidak dalam acara tersebut. Sebab acara itu dihadiri oleh ribuan perangkat desa yang sesuai peraturan perundang-undangan dilarang menjadi tim kampanye paslon capres dan juga calon wakil presiden. Kita lagi panggil panitianya itu, rencananya ya secepatnya akan kita panggil, kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin 20 November 2023. Bagja mengingatkan perangkat desa termasuk kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye. Hal ini mengacu pada pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pelaksana atau tim kampanye paslon capres-cawapres tertentu. Pelanggaran atas hal ini berakibat pidana maksimum 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Kepala desa bisa dikenakan pidana yang sama bila dilakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu nanti. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala dan perangkat desa yang terlibat dalam kampanye juga dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan ataupun tertulis. Hal itu termuat dalam pasal 29 dan 30 serta 51 dan 52 Undang-Undang Desa. Jika sanksi administratif itu tak dilaksanakan, maka mereka bisa diberhentikan sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian. Adapun masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye itu, dan ini adalah kewenangan Bawaslu untuk menyatakan melanggar atau tidaknya itu. Tapi eksekusinya di Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri PANRB, juga Badan Kepegawaian Negara, ucap Bagja.
Sebelumnya diberitakan ribuan perangkat desa telah menghadiri acara deklarasi di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 19 November 2023. Ribuan perangkat desa tersebut tergabung dalam kelompok Desa Bersatu. Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme. Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam tahapan pemilu 2024. Dilarang mempromosikan, menanggapi, dan menyebarluaskan gambar, foto bakal pasangan calon, baik melalui media massa, media online, media sosial. Dalam undangan disebutkan bahwa Desa Bersatu terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia yang merupakan organisasi kepala desa aktif dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Selain itu, kelompok ini juga terdiri dari Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. Dalam acara deklarasi tersebut, tak sedikit di antaranya mengenakan seragam kemeja putih dengan lambang angka 2 di dada yang merujuk pada nomor urut Capres-Cawapres usungan Koalisi Indonesia Maju. Selain itu, di punggung mereka tercetak gambar Prabowo Gibran dengan slogan Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Isu yang beredar sekarang kami sedang investigasi apakah benar. Jangan sampai juga kalau tidak benar kan ini namanya manas-manasi kan. Nah, tugas kami untuk menginvestigasi apakah kejadian tersebut benar atau tidak. Kita tunggu sekarang teman-teman di tingkat kabupaten kota, kan itu ada tingkat kabupaten kota di indikasinya sedang melakukan investigasi terhadap permasalahan. Sebelumnya yang memperlihatkan bahwa ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan gitu antara kepala desa dengan presiden membuat publik menjadi skeptis bahwa kepala desa yang seharusnya memang netral gitu ya, ini justru malah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestan.